Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat sekalian, ya, pemirsa Muslim Youtube yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama saya Erwin Ardiansyah akan membawakan acara kita pada hari ini, dan begitu bergembira karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita ditemani oleh salah seorang narasumber kita, yaitu Kanda Samsur Hamka. Ya, beliau adalah dosen di salah satu perguruan tinggi Islam di Ambon. Ya, insyaallah. Kalau begitu kita sapa dulu pemateri kita. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, sehat, bikhair. Insyaallah. Bagaimana Ramadannya sampai hari ini, Ustaz? Ramadan, alhamdulillah, puasa lancar. Ramadan aman lah. Ya, baik, Ustaz. Di kesempatan berbagi ini kita akan mengangkat satu topik yang terkait dengan masih seputar Ramadan, dan lebih khusus lagi karena kita sudah akan memasuki sepertiga akhir bulan Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini. Ya, dan sering kita mendengarkan ada yang spesial tentang momen ini. Ini yang akan kita gali bersama narasumber kita, ya, Kanda Samsur Hamka. Baik, yang pertama mungkin kami ingin menanyakan kepada narasumber kita, sebenarnya apa yang spesial dari 10 terakhir ini sehingga kemudian sering kita mendapatkan motivasi dan mendengarkan seruan khusus, ya, di momen ini. Ya, kira-kira apa yang spesial dari 10 hari terakhir ini? Iya, bismillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum. Kalau ditanya yang spesial, maka tentu 10 terakhir ya. Kalau dalam penjelasan ulama itu, 10 terakhir itu yang spesial ya karena di situ terdapat malam Lailatul Qadar. Di malam khairum min alfi syahr, jadi lebih baik daripada 1000 bulan atau kurang lebih 63 tahun begitu ibadah di bulan di malam tersebut. Jadi itu yang menjadi hal yang paling utama yang dikejar oleh kaum muslimin, sehingga 10 hari terakhir itu adalah hal yang terbaik dan paling menentukan. Begitu. Ya. Ya, artinya ketika ada yang spesial berarti perhatian seorang muslim mestinya juga menjadi lebih spesial lagi dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Tapi ini yang mesti kita lihat, yang mesti kita lihat realitas yang ada di masyarakat. Apakah sikap masyarakat yang ditunjukkan di 10 terakhir ini memang sudah sesuai? Ya, jadi sebenarnya kita ingin cari tahu ini, kita ingin diberitahu bagaimana sebenarnya apa yang harusnya kita lakukan di 10 terakhir ini untuk memang ya kita memperlakukannya dengan spesial juga. Kalau yang menjadi fakta, Anda lihat bahwa memang kaum muslimin kadang terlalaikan dengan 10 terakhir ini karena momentum bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan ini bertepatan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang cukup menguras biaya, waktu, tenaga, sehingga keutamaannya yang 10 hari terakhir ini, khususnya malam Lailatul Qadar itu sangat dilalaikan atau tidak diperhatikan. Ada yang mungkin banyak kalian misalnya banyak teman-teman atau mungkin umat Islam yang sudah siap-siap mudik di jalan, kemudian persiapan Lebaran, sudah tarwihnya sudah pindah ke mall, gitu kan? Ya, kemudian jamaah mulai berkurang. Jadi
eh, terlalaikan dengan malam-malam terbaik di 10 hari terakhir itu, kalau menurut saya. Iya. Kira-kira apa yang menyebabkan masyarakat kita yang masih menurut Ustaz tadi bahwa dia sebenarnya belum melakukan apa yang harusnya dilakukan. Kira-kira apa sebabnya sehingga mereka bisa melalaikan malam kemuliaan tersebut? Hmm, ya penyebabnya mungkin memang karena faktor ilmu atau pengetahuan, pemahaman ya. Kaum muslimin banyak yang belum paham betapa pentingnya dan betapa utamanya, betapa mulianya 10 malam terakhir itu, sehingga eh, lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya eh, apa duniawi begitu ya. Duniawi, mereka persiapkan baju lebaran, bikin kue karena tradisi silaturahim dan seterusnya yang persiapkan, akhirnya justru banyak yang terlalaikan. Jadi faktornya mungkin memang karena pengetahuan atau pemahaman, dan mungkin kurang disampaikan oleh dai, mubalik atau asatid ustadz tentang pentingnya syiar ini sebenarnya. Ya, ya menarik Kak dari penyampaian Tak. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah karena memang kita melihat mayoritas dari masyarakat kita seperti itu dan bahkan sudah membudaya bahwa di menjelang Lebaran ya dan tentu masuk dalam 10 terakhir itu ya mereka belanja, ada yang mudik yang memang budayanya di Indonesia kita pulang ke kampung kita masing-masing yang bagi perantau tentu akan melakukan perjalanan membawa oleh-oleh sehingga aktivitas belanja yang saya sebutkan tadi itu memang seperti satu budaya yang sudah mengakar. Ini bagaimana memandang fenomena kebudayaan kita ini dengan ya apa yang seharusnya dilakukan dan tidak terjadi. Iya, kalau Anda lihat sebenarnya hal-hal tersebut bagus secara apa namanya, kalau dari sisi silaturahim, kemudian bertemu dengan orang tua sekali mungkin setahun bagi orang yang di apa tempat apa merantau begitu ya. Cuman momentumnya yang kurang tepat gitu. Karena mau libur panjang itu ada di Lebaran, jadi orang-orang memanfaatkan momentum libur itu. Jadi untuk apa persiapan-persiapan yang seperti itu. Jadi kalau sebenarnya kalau di luar momentumnya yang kalau bisa berpindah, ya makanya lebih bagus sebenarnya Lebaran haji atau momentum-momentum yang lain yang orang lebih fokus ke situ. Kalau misalnya bisa beli baju Lebaran, lebarannya Lebaran haji, silaturahimnya silaturahim Lebaran haji, itu lebih bagus karena memang Lebaran haji ini kan eh, ada Yaumut Tasyrik, hari tasyrik ya, 11, 12, 13 Zulhijjah itu, sehingga memang hari itu dilarang berpuasa, memang hari makan-makan. Mungkin lebih bagus di situ apa namanya diamalkan untuk silaturahim dan kemudian mudik, makan-makan. Dan kalau memang nanti beli baju baru itu momentum Lebaran, ya Lebaran haji saja gitu. Nanti Lebaran Idul Fitri ini fokus cari Lailatul Qadar, habis itu ya silaturahim sebisanya. Gitu. Itu Oh yang mungkin iya, lebih bagus secara teknis. nah, ini satu pola pikir yang menarik kalau menurut saya kan. Iya, Artinya kan eh, saya entah apa yang duluan ini Kak, apakah budaya kita mempengaruhi kebijakan pemerintah yang iya, membuat libur panjang itu daripada Idul Fitri atau karena kebijakan pemerintah ini yang membuat iya, budaya itu muncul. Ya. iya, Dan ini bersatu iya, padu dalam satu sistem yang membuat ya terjadi dan seperti yang kita lihat tidak idealismenya, tidak idealnya ya praktek 10 terakhir Ramadan ini. Kira-kira ada tanggapan iya. terkait itu? Ya, wallah alam ya. Bagaimana siapa yang memulai ini budaya sebenarnya? Mungkin bisa kita tanyakan ke nenek-nenek kita dulu, apa memang seperti itu? Atau mungkin apa ada faktor kesengajaan, kebijakan sehingga nanti
Lebaran Idul Fitri yang panjang waktu liburnya begitu. Karena kalau di walau alam ya di Asia Tenggara mungkin secara khusus tidak ada momen seperti itu, apalagi di negara-negara lain. Kalau di Timur Tengah sana, kemudian di belahan bumi yang lain itu tidak ada beda begitu tradisinya. Mereka justru lebih fokus memang ibadah 10 hari terakhir di Ramadan. Jadi sangat apa namanya? Paling bagus kalau eh, kalau ada yang mau liburan ya dimanfaatkan momentum misalnya Lebaran Haji, lalu Lebaran Idul Fitri kali ini itu kan tidak terlalu jauh bedanya, cuma 2 bulan. Ya, Jadi bisa kita pindahkan, silahkan eh, bersukaria dengan Idul Adha itu, dengan Idul Adha karena orang yang mau kurban, makan sate bakar-bakar kambing, bakar-bakar sate, bikin bakso 3 hari itu kan luar biasa. Memang hari untuk makan-makan. Nah sementara Idul Fitri sebelum terakhir Rasulullah bilang kan Aisyah istri Nabi yang mengatakan karena Rasulullah SAW hidup di asyir akhir malah hidup di ghairi. Rasulullah 10 hari terakhir bersungguh-sungguh yang melebihi kesungguhan beliau di malam-malam yang lain. Jadi itu momentum yang saya kira harus dimanfaatkan dengan baik oleh kaum muslimin. Begitu. ya baik. Artinya Kak, saya mengambil satu kesimpulan bahwa budaya yang sementara ini terlestarikan dengan 10 hari terakhir ini tidak sesuai dengan apa yang disunnahkan. Artinya ketidaksesuaian itu kan belum tentu melanggar, bukan berarti pelanggaran, tapi ada kebaikan yang lebih ya, di antara kebaikan, tapi melakukan kebaikan yang sebenarnya belum saatnya, bukan saatnya. Nah, jadi Ya, secara solusi jangka pendek mungkin untuk masyarakat, ya, kira-kira karena menghadapi fenomena budaya dengan anjuran Nabi kita, itu kan ada sedikit perbedaan dari sisi prioritas dan ini sangat menggoda kita ya, sangat mempengaruhi sebagian masyarakat kemudian tidak memaksimalkan sebagaimana apa yang dianjurkan oleh Nabi kita. Kira-kira bagaimana tipsnya atau ya, nasihatnya untuk kita masyarakat? iya. Yang pertama mungkin kalau kita sebagai kaum muslimin memanfaatkan 10 malam terakhir ini dengan baik, ya, karena itu momentum yang sangat-sangat langka. Jadi 10 terakhir, apalagi khusus 10 malam terakhir, kalau tidak bisa 10 malam terakhir ya fokus ke seperti malam-malam ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Kalau nggak bisa lagi ya fokus ke satu malam ganjil khusus misalnya 23, 25 atau 27. Biasanya kaum muslimin itu lebih bisa memfokuskan ke satu malam khusus, malam ke-27. Beberapa teman yang saya lihat yang memang mereka punya aktivitas juga yang tidak bisa yang karena mereka juga kerja, ya pagi hari mereka masuk kantor dan seterusnya, ya mereka iktikaf eh, meskipun sesuai dengan kemampuannya. Jadi fatakullah mustata'tum. Jadi mereka iktikaf masjid malam, mereka sholat malam berjamaah di masjid, kemudian paginya tetap pergi ke kantor mengisi bekerja begitu ya di apa namanya di eh, pagi hari, siang hari. Jadi tetap tidak yang karena kan yang penting adalah bagaimana mengoptimalkan malam-malam hari kita ya sesuai dengan kemampuan kita. Karena insya Allah di malam hari Lailatul Qadar kan semua orang insya Allah akan mendapatkan keutamaan itu. Tapi yang paling penting apa yang kita kerjakan di malam tersebut. Kalau orang sudah sholat berjamaah Isya itu tingkatan paling rendahnya gitu. Berjamaah Isya, berjamaah subuh. Kalau bisa baca Quran, tambah sedekah, tambah tilawah, tambah dengan wirid, zikir, dengan ibadah-ibadah yang lain, tentu itu yang lebih utama. Tetapi kalau bisa lebih baik, ya kita tingkatkan ke yang lebih baik, begitu. Kemudian eh, sangat tepat ya kalau kita mengalokasikan ya, setiap malam itu kita
berinfak, bersedekah. Nah, kalau malam ganjil kita tingkatkan sehingga insya Allah mudah-mudahan dengan dapat malam ganjil itu atau malam Lailatul Qadar itu, maka kita dicatat khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan atau 63 tahun kalau tidak salah beribadah di malam hari itu. Jadi eh, kita optimalkan di malam malam terakhirnya begitu. Ya, Ya, seperti itu. baik Ustaz. Ya, tadi terkait dengan Lailatul Qadar juga, ya, ada beberapa amalan yang kita lakukan. Dan tadi sudah ada tips ya, secara langsung disampaikan juga ke orang yang bekerja, hidupkan di malam harinya. Ya, tapi gini Ustaz, kadang yang bekerja tentu energinya sudah terkuras di siang hari. Ya, Di malam hari ya mungkin ya sisa-sisa apa. Mungkin ada amalan-amalan yang lebih utama Ustaz, yang mungkin dia tidak bisa ambil semua yang saya sebutkan tadi. Mungkin ada beberapa yang paling prioritas diurutkan sehingga kemudian itu yang dia usahakan paling awal. Dan juga mungkin ya sekaligus tips bagaimana bisa lebih bisa bersemangat ya, baik secara motivasi dan juga fisiknya ya. Oke, yang pertama dulu Ustaz, apa amalan-amalan yang ya. paling prioritas? Yang paling prioritas itu tentu karena kita mengejar malam Lailatul Qadar adalah di malam Lailatul Qadar itu kita salat malam qiyamul lail, ya, qiyamul lail, dan kita berdoa di malam-malam ganjil tersebut atau di malam 10 malam terakhir. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 34 kan Allah sebutkan itu apa? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di mana takdir manusia itu secara sanawi atau secara tahunan Allah tulis di malam Lailatul Qadar. Ya, jadi takdir kita 1 tahun yang akan datang itu ditulis oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Maka sangat baik di malam hari itu kita berdoa, mudah-mudahan jadi resolusi atau jadi proposal kita 1 tahun ke depan, kita mau ini, kita dapat ini. Sehingga pencapaian-pencapaian kita masukkan dalam doa-doa itu yang dicatat malaikat, itu yang menjadi terwujud 1 tahun ke depan. Itu yang momen yang sangat-sangat penting. Jadi sepertiga malam terakhir kita memperbanyak doa. Ya, doa apa? Kalau bisa kita sudah sebut nih apa yang kita mau ini. Itu sudah jadi poin-poin penting kita secara duniawi itu tidak apa-apa aja. Silahkan, sangat bagus sekali. Dan secara ukhrawi kita mau apa umroh kah, mau apa namanya bersama yang belum punya keturunan diberikan keturunan atau yang punya apa namanya pekerjaan, rumah dan seterusnya. Di situ di apa namanya kita doakan, kita jadikan sebagai proposal kepada Allah di malam hari itu. Jadi setiap malam. Kemudian setelah itu kita beristighfar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi kita berbanyak beristighfar. Istighfar yang paling rendah kita istighfar astagfirullah. Tapi kalau bisa kita baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya di sepertiga malam terakhir itu. Jadi kita beristighfar kepada Allah karena Allah mengampuni siapa yang beristighfar pada malam hari itu, Allah mengampuni dosanya. Siapa yang berdoa, Allah terima dan mengijabah doanya. Jadi ini momentum yang paling terbaik, sepertiga malam terakhir mulai mungkin jam 2, ya, jam 3 begitu sampai subuh. Dan yang paling penting adalah sholat subuh, sebelum sholat subuh, sholat sunnah fajar dan sholat subuh secara berjamaah. Itu yang paling penting. Ya, ya. Iya, Ustaz. Ini sebenarnya saya ada pemikiran nih, Ustaz. Ya, walaupun saya bukan seorang PNS misalnya. Iya. Kan kita ada cuti tahunan, Ustaz ya. Pegawai kan Iya, ada cuti betul. tahunan. Ini kan mereka mungkin tidak libur di sejak hari ke-21. Kayaknya menarik, Ustaz ya. Ini cuti kita habiskan di sulit terakhir ini. Iya. Ya, karena mengejar ini. Bagaimana kayak gitu, Ustaz? Iya, ya karena cuti itu juga ada prosedurnya. Tidak semua cuti diterima oleh pimpinan. Jadi kadang kita ngajukan, ya kadang ada yang diterima, ada yang tidak. Ya, bisa bagi mereka yang mau, sangat bagus. 10 terakhir cutinya ada 10 hari, itu jatah. Tapi kita mengajukan itu biasa tidak,
kadang yang diterima 4 hari atau 5 hari. Kalau kalau mau bolos, ya bolos, harus siap bolos. Bismillah. Bolos. Ya, dia harus siap bolos begitu. Kalau ini tidak bisa. Jadi bisa juga bagi mereka yang mau cuti di situ. Cuman apa namanya 10 Ramadan terakhir itu memang semua biasanya mengajukan cuti. Jadi sangat riskan karena orang semua tiba-tiba cuti lah, izin lah sama sini. Akhirnya kalau kantornya kosong, pimpinannya bilang wah jangan, yang terima semua begitu. Jadi biasanya bagi yang mereka bisa dapat ya alhamdulillah bisa dimanfaatkan begitu. Ya, ya ini seperti Ustaz yang sampaikan di awal ya, bertakwa semampunya. Ya. Dengan kewajiban yang lain juga tidak boleh disepelekan. Baik. Ini ada Ustaz, kan motivasi kita adalah malam kemuliaan ini, Lailatul Qadar, yang jadi motivasi kita untuk terus bisa memaksimalkan ibadah. Dan kita sudah melihat bagaimana ada kurang tepatnya kebiasaan masyarakat kita ya tentang ini, dan ini sudah disampaikan bagaimana seharusnya kita bersikap dengan penyesuaian yang ada. Ini Ustaz, ada pertanyaan ini dari netizen ya, ini ada juga pertanyaan-pertanyaan kami dapatkan, diantaranya Ustaz, saya adalah seorang pendosa. Saya adalah orang pendosa. Apakah saya yang pendosa ini, ya mungkin karena saking besarnya dosanya, seolah dia putus asa. Apakah saya tidak bisa mendapatkan malam kemuliaan ini, Lailatul Qadar ini? Ya, Allah mengatakan la tayasu min rohillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau dibilang pendosa, itulah keberhasilan setan kalau kita setelah kita merasa berdosa lalu kemudian kita tidak mau lagi kembali kepada Allah. Berarti setan sudah berhasil mengunci kita di situ. Padahal Allah selalu menanti-nanti orang yang mau bertobat istighfar kepada Allah. Jadi momentum Ramadan, momentum ini, momentum istighfarnya diperbanyak, bertobatnya juga diperbaharui, ya. Dan insya Allah siapa yang bertobat, beristighfar dengan sejujur-jujurnya, mereka akan mendapatkan sebagaimana yang Allah janjikan. Jadi sangat tepat sekali. Justru jangan kita lalaikan karena kita merasa kayaknya saya tidak pantas. Tidak bisa. Justru berhasil lah setan kalau seperti itu. Justru kita harus manfaatkan dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak bertobat kepada Allah, dan memperbanyak amal-amal saleh yang lain. Iya, ini justru jadi peluang emas, Ustaz ya. Iya, Bagi betul. kita para pendosa ini untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini para pemirsa bahwa ini momentum yang sangat berharga, dan memang kebiasaan-kebiasaan dulu yang mungkin belum sesuai yang seharusnya yang kita lakukan di 10 terakhir ini, yang bisa kita mempelajari dari apa yang disampaikan oleh pemateri kita untuk bisa lebih baik dalam menyambut Ramadan dan secara khusus di 10 terakhir. Karena ya kita sekarang ini berada di 10 terakhir, maka ini yang menjadi penekanan kita pada sore hari ini. Baik Ustaz, ini sebenarnya yang ingin kita juga minta pendapat Ustaz ini adalah mungkin bagi para dai, bagi para muwallid yang di awal tadi mungkin belum menyampaikan, ya artinya ada faktor juga ya disebutkan dari si awal. Selain karena keilmuan masyarakat, mungkin nasihat itu belum terlalui. Mungkin ada apa Ustaz, untuk para dai, para muwallid ini untuk menyukseskan kesadaran 10 terakhir Ramadan. Ya, perlu kita pahami bahwa kenapa orang misalnya tidak mengamalkan sesuatu, ya karena mereka tidak memahami atau mengetahuinya. Jadi memang para dai ini penting untuk menyampaikan tentu secara baik ya, bil hikmah, bil mau'izatil hasanah, karena kita juga melihat masyarakat kita, itu saya biasa lihat yang paling sibuk itu adalah ibu-ibu, ya.
mereka berkhidmat kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Belum suaminya bangun, dia sudah bangun duluan memasak. Kemudian apa namanya sholat subuh, habis itu mencuci sampai sore itu hampir tidak putus-putus pekerjaannya. Nah itu kalau kita eh, paksa dan kemudian kita bilang tinggalkan itu semua ya kasihan suami sama anak-anaknya tidak ada yang ngurusin. Sementara itu juga adalah hikmat yang baik ya berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Jadi setiap orang di malam itu mereka bisa beramal sesuai dengan kesempatannya masing-masing. Mereka mungkin karena tidak bisa itikaf, mereka di rumah baca Quran semampunya, kemudian berinfak. Mereka yang mungkin sementara bekerja mencari nafkah, lalu memang mau membawa untuk baju lebaran anak-anaknya, mereka untuk istrinya, itu insya Allah apa namanya bagian dari eh, ibadah juga ya mencari dan memberi nafkah kepada eh, keluarga sehingga mereka setidaknya bukan menjadi sebuah beban bahkan harus itikaf tidak mesti bahwa kita dapat Lailatul Qadar itu nanti itikaf di masjid baca Quran tidak ya setiap kita momentumnya itu ada jadi bagi yang di rumah mereka juga punya kesempatan bagi yang di masjid mengkhususkan diri tentu yang lebih utama di situ tetapi bagi mereka yang punya eh, apa namanya aktivitas yang betul-betul tidak bisa ditinggalkan ya mereka juga punya kesempatan. Setidaknya kalau tidak mereka dapatkan sepenuhnya, mereka tidak tinggalkan sama sekali. Ya, dengan berzikir, berwirid, apalagi yang misalnya perempuan yang datang bulan begitu. Ya, tentu kan tidak bisa sholat, tidak bisa ini, tapi mereka bisa berwirid, mereka bisa berzikir, baca Quran dengan hafalannya dan seterusnya, bersedekah, berinfak di malam-malam seperti itu. Jadi mereka tetap bisa dapatkan keutamaannya, gitu. Seperti itu. Baik, artinya memang Ustaz ini dinamika pribadi masing-masing ini berbeda ya Ustaz ya. Ya, Jadi kembali Ustaz ya di awal kita sampaikan bertakwa sesuai kemampuan. Ya tapi ini Ustaz ada kadang ya terakhir ini Ustaz ya. Pertanyaan ya. terakhir yang mungkin Ustaz ada urusan. Ya, ini sudah mau azan di sini. Oh gitu. Sudah mau iftar. Oh, Ya, timur, lanjut, timur lanjut. saja. Ah, astagfirullah. Iya, Ya, ya ini beliau di Indonesia Timur jadi berbeda waktu. ya, Iya, Ustaz. Terakhir ini Ustaz, ya, kan ini Ustaz, kadang dalil bertakwalah semampu kadang disalahgunakan ya, dengan menggampang-gampangkan Ustaz. Ini perlu juga sikap yang tepat ya Ustaz. Ya, jangan sampai memang sebenarnya dia mampu tapi ya, ya, dia membenarkan diri dengan dalil itu Ustaz. Atau bagaimana atau kadang juga Ustaz di ekstrimnya ya karena modal semangat ya ingin mendapatkan karena dorongan motivasi mungkin dari balik yang luar biasa, dia kurang pertimbangan sehingga ada yang dilalaikan seperti Ustaz sampaikan tadi. ya. Bagaimana menyikapi ini Ustaz? Ya, jadi kami pernah bertanya juga ya kepada seorang ulama, kepada seorang asatid, ketika mau ber, beritikaf 10 hari terakhir. Ya, terus tapi orang tua minta supaya datang. Ya, maka dijawablah bahwa berbakti kepada orang tua yang lebih utama. Ya, maksudnya ketika kita mau itikaf fokus ibadah, ternyata ya ada ibadah seperti kita mendatangi orang tua kita yang mungkin lama kita tidak bertemu. Itu juga adalah ibadah yang baik, insya Allah. Tetapi tentu harus diperhatikan. Bukan pulang kampung lalu tidak ada apa-apa yang kita bikin, tapi betul-betul birrul walidain, mengajak mereka dan mengimami kalau misalnya sempat imam, terus membantu pekerjaan-pekerjaan mereka dalam kondisi seperti itu. Artinya itu juga adalah ibadah insya Allah yang eh, tidak bisa juga kita sepelekan. Ya. Tetapi bagi mereka yang memang punya kesempatan, punya artinya dia punya waktu yang luang, ya, maka ya harus dioptimalkan lah. Tetapi kalau orang sudah eh, apa namanya tidak tidak punya lagi kesempatan sama sekali, tidak bisa ini maka ya kita saat tanpa saat jadi dua koribu. Jadi semua kita sesuaikan dengan ritmenya, timingnya, tapi kita juga berusaha dengan apa yang kita miliki eh, untuk kita bisa dapat keutamaannya. Saya iftar dulu ya.
dengan Ya, Ustaz. Ya, apa, segelas Ustaz? air dengan kurma. Bismillah. Siap. Insyaallah. Antum belum ya? Afwannya. Belum, Ustaz. Ya, Ustaz. Sekitar 50 menit Anda lagi. kira ini buka puasa bersama. Jadi ikut Indonesia Timur. Insyaallah. Siap, siap. Ya, lanjut. Iya, Ustaz. Ya artinya Ustaz memang kembali kepada diri sendiri dan ada kejujuran ya dalam menyikapi kondisi pribadi, ya tidak memanfaatkan dan bertakwa semampumu dengan melonggar-longgarkan, juga tidak terlalu mengandalkan semangat saja, apa melihat kondisi kita dengan keluarga kita, kondisi dengan pekerjaan. Ya, disinilah kemampuan seorang muslim dituntut untuk mampu menyelesaikan dengan segala keadaan, dengan ada kejujuran, maksudnya ada kejujuran dalam imannya, betul-betul mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya. Baik Ustaz, mungkin cukup Ustaz untuk pertemuan kita pada talk show kita pada hari ini. ya. Ustaz, kami ucapkan syukur Ustaz, terima kasih banyak Jazakallahu khair atas waktunya. Ya, mohon maaf Ustaz mengganggu waktu berbukanya Ustaz. Ya. Insyaallah Ustaz, kita kalau ada kesempatan di waktu yang lain Siap. bisa membahas topik-topik yang lain insyaallah. Ya, semoga bisa juga memberikan manfaat kepada para teman-teman sekalian, para pemirsa ya yang telah menyaksikan tayangan ini, Ya. dan semoga bisa memberikan semangat dalam beribadah, dalam memanfaatkan momentum 10 terakhir Ramadan ini dengan segala kondisi yang kita miliki masing-masing. Baik Ustaz, syukur Ustaz, sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khair dan kami tutup ya talk show kita pada kesempatan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.